Kabar ini, kabar terkabar. Nasionalisme Indonesia dibangun melalui ijtihad terhadap masalah-masalah konkret yang ada di depan. Misalnya pada waktu itu Muhammadiyah melihat, loh orang kok jadi guru gajinya kecil. Dia buat petisi Muhammadiyah. NU melihat, loh kok orang Indonesia diinjak-injak martabatnya. Bicara lawan. Sama dengan Aceh, bangun, itu Aceh. Nah, kemudian ijtihad itu dibangun melalui musyawarah. Jadi karena bangsa Indonesia banyak, ada suku ini, agama itu, musyawarah. Itulah yang kemudian badannya disebut Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Musyawarah sampai 1 Juni gagal, belum ada kesepakatan, dibuat pertemuan terbatas tanggal 22 Juni. Lahir Piagam Jakarta. 17 Agustus merdeka, tanggal 18 Agustus perlu konstitusi, ada usul agar Piagam Jakarta direvisi. Yang tadi salah satu diantaranya Tengku Muhammad Hasan diundang, yuk Pak Hasan gimana menurut Anda ini? Gimana Pak Bagus, gimana Pak Hasim, gimana? Akhirnya udah lahir Piagam Jakarta. Kemudian Piagam Jakarta itu sesudah dirembuh oleh 4 orang itu di bawah pimpinan Hatta diubah menjadi ketuhanan, tetapi dengan catatan bagi orang Islam ketuhanan yang Maha Esa itu artinya tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu arti ketuhanan yang Maha Esa bagi orang Islam. Dan itu harus dilindungi oleh negara. Dan selama ini juga sudah dilindungi. Karena itu kewajiban negara. Nah, saudara, kok bisa Indonesia melahirkan negara kebangsaan yang menerima perbedaan, menerima teman-teman yang beragama lain sebagai saudara yang sama dalam urusan kebangsaan dan membangun negara? Kok bisa? Itu diistimbat. Pak Rektor tadi berpidato, diistimbat dari Piagam Madinah. Jadi ketika Nabi itu pindah dari Mekah ke Madinah, hijrah, apa yang pertama didirikan? Nabi mendirikan negara. Negara yang didirikan. Karena apa? Ada adalah dalilnya ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau kamu punya kewajiban tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik kalau kamu tidak punya sesuatu yang harus mendukung, maka sesuatu yang harus mendukung itu harus dibuat. Kalau kamu memperjuangkan Islam, kok tidak punya negara lalu tidak baik hasil perjuanganmu, maka wajib bagimu mendirikan negara. Itulah ijtihadnya para ulama. Tidak boleh kita membiarkan orang haji dipersulit, dibiarkan mati di tengah laut, orang sholat dianggap ekstremis, dianggap bodoh, lulusan madrasah, tidak ada harganya. Itu. Maka kalau kita diberlakukan terus oleh penjajah, maka wajib hukumnya mengusir penjajah. Itu ijtihadnya. Itulah sebabnya lalu muncul resolusi jihad. Jihad melawan penjajah. Jihad membangun kebenaran. Jihad membangun kemajuan, membangun harga diri. Nah, itulah yang didirikan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad, saudara, ketika mendirikan negara, itu tidak menyebut negara Islam. Apa yang disebut? Negara Madinah yang sekarang ada sebut namanya terusnya. Madinah Al-Munawwarah. Madinah yang bercahaya. Apa yang dikatakan oleh Nabi di dalam Piagam Madinah itu? Persis dengan proklamasi kemerdekaan kita. Kata Nabi begini, "Hadza kitabu min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
bainal mu'minin wal muslimin wa Quraisyin wa Yathrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'hum. Ini sama dengan proklamasi. Ini proklamasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempersatukan orang mukmin, orang Islam, orang Yathrib, orang Quraisy. Ini Yathrib dulu agamanya tidak Islam juga, aslinya orang Quraisy juga. Dipersatukan muslim, mukmin, muslim, Yathrib, Quraisy, wa man tabi'ahum dan para pengikutnya masing-masing falahiqa bihim. Dengan ini menyatakan bersatu, berjuang. Wajahada ma'hum, berjuang. Wahum ummatun wahidatun min dunil muslimin. Mereka min dunin nas, mereka satu. Menjadi geopolitik sendiri Madinah itu sebagai civilized society, negara berperadaban. Madinah itu adalah peradaban. Apa di situ isinya? Islam, Quraisy, Majusi, Nasrani. Dilindungi oleh negara, sehingga sesudah piagam Madinah tadi falahiqa bihim wajahada ma'hum, lalu Nabi membuat 47 pasal piagam Jakarta. Isinya apa? Bani ini yang beragama ini dilindungi harta dan bendanya dengan membayar pajak setiap bulan sekian. Terus sampai 23 isinya perlindungan kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Baru tahu yang pasal 24 dan seterusnya kerjasama dalam bentuk teknis di lapangan untuk membangun masyarakat. Saudara, jadi kalau kita lacak nasionalisme Indonesia itu sama tuh dengan piagam Madinah. Apa kuncinya? Yaitu kosmopolit. Kosmopolit itu hidup berkesewargaan, merasa bersatu meskipun berbeda satu, pluralistik atau pluralisme. Pluralisme itu ya yakin bahwa berbeda, tetapi yakin pula bahwa setiap orang dari kelompok itu punya keyakinan sendiri yang harus dihormati. Itulah pluralisme. Ini kalau pluralisme itu, kalau gambarannya Gus Dur dulu, pluralisme itu ibarat kita hidup di sebuah rumah. Hidup di sebuah rumah. Setiap rumah ada kamar. Setiap kamar ada penghuninya. Ketika para penghuni kamar itu ada di kamarnya masing-masing, bebas. Mau pakai kaos, mau pakai sarung, mau nyetel televisi laporan sidang Sambo, mau World Cup. Karena ini ada perbedaan tuh, waktu musim World Cup itu istri ingin melihat Sambo, suaminya ingin lihat sepak bola. Nah, kalau di kamar silakan. Kamar masing-masing lihat TV sendiri-sendiri. Ada yang pakai sarung, pakai rok, pakai apa. Boleh, tapi begitu Anda ada di ruang tamu, maka TV-nya harus satu. Nih, di ruang tamu itu. Kok TV-nya beda-beda? Kacau. TV-nya satu, kacamatanya satu. Itulah Pancasila yang kita bangun. Cara melihat ideologi itu seperti itu. Pluralisme itu seperti itu. Saudara. Bukan pluralisme itu melacurkan keyakinan, enggak. Pluralisme itu kita yakin bahwa agama kita benar, oleh sebab itu saya laksanakan agama saya. Tapi kita yakin juga agama orang lain juga diyakini benar oleh orang yang oleh sebab itu jangan diganggu. Kata Allah, lakum dinukum waliyadin, agamamu silakan, agamaku. Kan gitu. Perbedaan itu kata Allah, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau kamu semua satu kok. Agamanya sama, ini sama. Tapi kata Allah, walakin liyabluwakum, tapi saya yang membuat kamu itu berbeda. Saya. Oleh sebab itu jangan maksa orang lain yang berbeda ikut kamu. Beritahu saja bahwa saya yakin ini dan ini benar. Tidak mau, waman sya'afal yu'min, waman sya'afal yakfur. Kalau Allah mau, silakan. Jangan bertengkar sendiri karena perbedaan. Oleh sebab itu, di dalam hal ini, di dalam negara Pancasila, konsep kebangsaan kita itu, untuk hal-hal yang sifatnya menjadi kepentingan bersama, kita buat aturan yang sama. Itulah yang disebut kalimatun sawa. Kalau dalam bahasa agama kan ada kul ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kalimatun sawa. Ini yang sama. Apa yang sama? Oh, hukum tata negara kita sama. Buat hukum tata negara se-Indonesia. Hukum pidana kita sama.
sama, ini bukan hukum pidananya agama Islam, agama Kristen, agama sama. Hukum lingkungan sama, hukum perbatasan di Sabang sama. Dengan hukum perbatasan yang di NTT dengan yang di Kalimantan dengan yang sama hukum perbatasannya. Karena apa itu? Itu kalimatun sawa, concern bersama. Tapi yang tidak sama apa? Kalau saudara berpuasa, nah urusan saudara. Sholat, jangan diganggu. Orang mau ke gereja, ya urusan Anda. Itu bukan urusan bersama, urusan ke gereja itu urusan sendiri-sendiri, ke masjid sendiri-sendiri. Nah itulah sebabnya saudara, kita menjadi kenyal. Kenyal itu apa? Resilient, kuat. Di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dan setiap ada konflik ancaman terhadap kesatuan kebangsaan kita itu, selalu kembali ke cara pikir seperti itu. Nah itulah, hidup merawat keberagaman. Beragam itu ciptaan Allah. Kalau lagi di dalam Al-Quran itu, walau sya'allahu la'amana kulluhum man fil ardi jami'a. Kalau Allah mau semua, kamu tuh iman kok kepada saya. Tapi kamu tidak boleh maksa loh. Kalau saya mau, saya imankan semua seluruh dunia ini. Kalau saya mau semua orang di dunia ini jadi berkulit berbangsa Aceh bisa. Berbangsa Afrika bisa. Berbangsa Arab bisa, tapi saya yang menciptakan kamu berbeda-beda agar bisa maju bersama di dalam kalimatun sawa itu tadi. Kalimatun sawa itu di dalam platform bersama atau visi bersama. Nah yang berbeda kerjakan sendiri-sendiri, jangan bertengkar dengan ribut karena ada hukum kalau ribut gitu. Nah, saudara sekalian, lalu pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir, saudara. Lalu keislaman kita ada di mana? Kalau kita Islam, kok enggak? Nah, di dalam Islam itu ada yang disebut maqasidus syar'i. Maksud syarat itu ada enggak dilaksanakan oleh negara? Apa? Maksud syarat itu ada 5. 1, hifdzuddin. Hifdzuddin itu menjaga kebebasan beragama. 2, menjaga kebebasan atau hak untuk hidup atau menjaga kebebasan jiwa. Lalu yang ketiga, menjaga hak atas benda. Ada kan hukum kita di Indonesia itu, 1, orang beragama dilindungi. 2, hak hidup seseorang, jangan sembarang bunuh orang, awas kamu bisa diadili. Menjaga hak atas benda. Saudara punya benda dilindungi oleh negara. Menjaga akal. Jangan sembarang minuman keras. Jangan pakai narkoba. Dan itu negara sudah mengatur. Kemudian menjamin dan menjaga keturunan. Hifdzun nasab. Jangan berzina. Jangan berselingkuh. Jangan itu negara mengatur. Di dalam tata hukum kita. Itulah sebabnya saudara sekalian, NU, Muhammadiyah, Majelis Ulama sebenarnya sampai pada sikap dan pandangan yang sama hasil ijtihadnya bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia harus dipertahankan dan dijaga oleh kaum muslimin sebagai milik bersama kaum muslimin dan bangsa-bangsa atau suku-suku atau ikatan